selanjutnya ada beberapa keputusan lagi yang dibuat oleh PBNU, yaitu bahwa pertama, PBNU memerintahkan kepada Lembaga Pendidikan Ma'arif dan Robito Mahid Islamiyah atau asosiasi pesantren-pesantren untuk melakukan penelitian menyeluruh terhadap laporan adanya upaya penyimpangan atau membuat narasi yang menyimpang tentang sejarah berdirinya NU. Bahkan ada laporan bahwa ada buku yang ditulis dan kemudian digunakan sebagai referensi atau sebagai bahan ajar di madrasah-madrasah mengenai sejarah pendirian NU yang isinya berisi narasi yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Nah, ini kami memerintahkan kepada LP Ma'arif dan RMI untuk melakukan penelitian secara menyeluruh dan mendalam. Dan apabila memang ditemukan buku-buku atau bahan ajar yang seperti itu, ini harus dicabut, ya, harus ditarik dari peredaran dan tidak boleh dipergunakan di lembaga-lembaga pendidikan NU, karena akan bukan hanya mengaburkan, bahkan menyimpangkan sejarah berdirinya NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, saya banggakan, sudah kita saksikan bersama cuplikan video pernyataan sikap PBNU terkait pembelokan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama yang akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan di media sosial, karena sejarah yang kita tahu bahwasanya Nahdlatul Ulama didirikan oleh tokoh-tokoh NU, namun di beberapa media terselip nama-nama tokoh selain tokoh-tokoh kiai-kiai pribumi kita, yaitu tokoh-tokoh imigran Yaman. Dalam video tersebut, Gus Yahya ini sangat tegas untuk menginstruksikan kepada lembaga-lembaga terkait di bawah naungan Nahdlatul Ulama untuk segera menindaklanjuti buku-buku yang sudah beredar di tengah-tengah masyarakat maupun lembaga-lembaga terkait dalam pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama. Di sini saya akan bacakan pembelokan sejarah NU yang ditulis oleh Kiai Syukron Makmun, Wakil Ketua PWNU Banten. Cikal bakal NU berawal dari Kongres Al-Islam yang keempat dan kelima, mana kaum tradisionalis, yaitu pesantren, tidak terakomodasi dalam delegasi Muktamar Alam Al-Islami, Konferensi Islam Internasional di Makkah. Dari situ Kiai Haji Wahab Hasbullah bersama rekan-rekannya membentuk Komite Hijaz untuk mengirim delegasi sendiri ke Arab Saudi. Inilah yang akhirnya mengilhami terbentuknya organisasi santri tradisionalis yang bernama Nahdlatul Ulama atau NU pada tahun 1926. Selama ini Al-Fakir selalu memilih diam soal polemik nasab yang berseliweran di mana-mana termasuk media sosial.
Alasannya simpel, pembahasan tersebut bukan lan vital agama, tidak perlu diperdebatkan terus-menerus. Tentu saja itu menguras energi. Idza sahhati al-masulatu fahuwa mazahibi. Tapi kalau upaya pembelokan sejarah NU sebagai Nahdliyin tidak boleh diam saja. Distorsi sejarah dalam kejahatan serius, mengaburkan sejarah masa lalu, berarti merusak masa depan generasi berikutnya. Kata seorang intelektual Mesir, man la madiyalahu la hadralahu, wa man la hadralahu fala mustaqbalalahu. Barang siapa yang tidak punya masa lalu, ia tidak berhak atas hari ini, dan yang tidak memiliki masa kini berarti tidak mampu menggenggam masa depan. Jawaban video tadi adalah wujud tanggung jawab moral al-fakir, tak kurang dan tak lebih. Kenapa orang-orang keturunan Arab Yaman akhir-akhir ini sering kontroversial? Ada semacam upaya untuk mendistorsi sejarah orang lain, sejarah bangsa ini. Bahkan tokoh-tokoh pejuang nasional kini menjadi Habib. Dan waktu kemarin pada bisikan Roma Irama berbincang-bincang dengan Profesor Gonggong, salah satu senior sejarawan Indonesia, membantah klaim-klaim para Habib yang mengatakan tokoh-tokoh nasional Indonesia adalah seorang Habib. Saya akan beri contoh tokoh-tokoh nasional tersebut adalah salah satunya yaitu Pangeran Diponegoro. Terus Imam Bonjol dihabibkan bin Syihab, Pangeran Diponegoro dihabibkan menjadi bin Yahya bin Ba'abud. Luar Jawa seperti Tuan Imam Bonjol, Cuk Nyadin. Masya Allah, pembelokan sejarah-sejarah ini sangat berbahaya. Kita sebagai warga, masyarakat akar rumput, tentunya ini akan merusak masa depan anak cucu kita. Untuk itu, hal-hal pembelokan sejarah ini harus kita lawan bersama-sama. Karena ini terkait terhadap sejarah bangsa yang besar. Mari kita jaga sejarah bangsa ini, sejarah NU, sejarah-sejarah yang lain, baik situs, makam, kita jaga. Jangan sampai sejarah-sejarah itu kecolongan daripada kita. Ini ada apa? Apakah ada misi besar di balik itu? Nahdliyin ingin dijauhkan dari akar sejarahnya sendiri, budaya akar sejarahnya sendiri, budaya tabligh mereka tanpa dibarengi standar ilmiah yang jelas, tanpa triangulasi data, asal ngomong, asal nyemplung, bahkan sejarah dari sumber yang tidak kredibel. Masalahnya muhibbinnya banyak dan tidak bisa berpikir kritis. Mayoritas umat ini masih silau dengan apapun yang berbau asing, termasuk berbau ke Arab-Araban. Sebab itu, untuk generasi muda NU dan Nahdliyin secara umum, hendaknya kembali ke buku-buku sejarah yang ditulis oleh sejarawan otoritatif, atau silahkan merujuk ke sumber-sumber yang ditulis oleh para akademisi muda NU. Bukan dari penceramah atau sumber abal-abal atau dari media sosial tanpa cross-check data terlebih dahulu. Isu Yamanisasi Indonesia apakah real? Wallahu a'lam. Intinya kalian harus tetap waspada. Kejahatan terjadi bukan hanya ada niat dari pelaku, tetapi juga ada kesempatan. Untuk itu saudaraku, tetap waspada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.